kayaknya Islam tuh agama laki-laki banget ya, setuju? Iya, iya kayak patrilineal ya. Patriarki. Kayak iya enggak? iya dan tidak. Oke. Mm-mm. Contohnya, Mm-mm. kok kalau laki-laki tuh dijanjiin 72 bidadari ya? Tapi kalau perempuan nggak ada 72 laki-laki. Kok curang ya? Nah, betul. Coba Mm-mm. tolong dijawab. Oke. Nah, Baru karena tahu 72 bidadari. salah satu Baru tahu, 72 emang kita pernah bidadari. bahas? Nggak pernah sih. Nggak pernah kan? Wah. Memang, Iya, memang. iya, iya. Ah, ah. Jadi gini, setelah kita meninggal kalau baik kita dikasih 70 bidadari surga sebagai nanti. bidadari. Dijanjikan. Betul. Iya dong. Nah, Oke. 72. nah, Tapi perempuan tidak dikasih dapat. 70 pangeran. iya. Curang. Antara iya dan tidak. Karena kenapa aku bilang iya? Karena sebenarnya tergantung indikasi sih sebenarnya. Oke. Karena ternyata di dunia ini kita tidak bisa menolak bahwa saya preferensi laki-laki dan preferensi perempuan beda. Dalam kejadian nyata, wanita-wanita tadi kan dia sukanya rumah, lalu Oke. terus kemudian dia sukanya ngobrol, dia Oke. sukanya dilayani. Oke. Dan di dalam surga itu nanti ada dalam ayat Al-Quran ada piring-piring, gelas-gelas untuk dipajang yang Oke. bagus. Itulah Oke. kenapa perempuan suka pajang-pajang kayak gitu kan? Oke. Karena bagi mereka menarik. Nah, yang berikutnya kalau soalan bidadari, laki-laki itu sangat senang kalau banyak cewek. Tapi hampir nggak ada perempuan yang senang dengan banyak cowok. Itu Make lo bilang tadi sense. kesetiaan. Make sense lagi. Oh, Make sense, bro. Jadi kita dikasih yang Berarti kita mau. laki-laki muslim dapat 70 bidadari. Betul. Cewek dapat piring. Betul. Cewek dapat piring dan cewek dapat kesetiaan suaminya. Kalau Islam agama laki-laki, what about Christianity? Kekristenan itu berarti agama laki-laki, 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 laki-laki. Karena agama Kristen diciptakan oleh laki-laki, menuhankan Tuhan yang laki-laki, didominasi murid-murid Tuhan yang laki-laki, dan dipimpin para petinggi otoritas keagamaan di awal era sampai sekarang yang juga laki-laki. Berbicara patriarkal, Abrahamik itu bagian darinya. Judeo Kristen percaya 3 patriark, diantaranya Abraham, Ishak, dan Yakub, yang mana mereka semua laki-laki. Demikian kata si Onat, agama Kristen itu patriarki. Padahal patriarki secara etimologi it just mean father rule. I understand you don't like the idea of father rule cause you have low testosterone and you definitely zesty. And if that is the case, shouldn't we tell the people the Bible actually condone it? 1 Korintus pasal 11 ayat 3 dikatakan bahwa kepala dari tiap-tiap laki-laki itu adalah Kristus dan kepala dari perempuan itu adalah laki-laki. Lanjutannya 1 Korintus pasal 11 ayat 7 sampai 10 dikatakan sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya karena ia sudah menyinarkan gambaran dan kemuliaan Tuhan, tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya. Santo Chrysostomus mengomentari terkait surat Paulus ini bahwa laki-laki berkuasa dan perempuan itu tunduk. Perempuan menutupi kepalanya sementara kepala laki-laki tetap terbuka. Rasa malu terbesar yang dapat ditimbulkan seorang perempuan pada dirinya sendiri adalah memberontak dan mencoba untuk meningkatkan statusnya yang rendah agar setara dengan laki-laki. John Calvin dalam komentarisnya menjelaskan terkait ayat itu bahwa Tuhan telah menjadikan perempuan untuk tunduk kepada laki-laki sebagaimana tubuh tunduk kepada kepala. Teolog Markus Dodds mengomentari pada surat 1 Korintus pasal 11 ayat 3 sebelumnya bahwa ketundukan perempuan kepada laki-laki bukan hanya karena tatanan gerejawi Kristen, tetapi juga berakar pada alam. Dan teolog Heinrich Meyer pada ayat kelanjutannya menyimpulkan bahwa perintah Paulus agar perempuan menutupi kepalanya merupakan bukti bahwa perempuan itu berada di bawah otoritas laki-laki dan harus tunduk pada otoritas suaminya. Lalu kitab Korintus pasal 14 ayat 34 sampai 35 disebutkan bahwa perempuan itu harus berdiam diri, tidak diperbolehkan untuk berbicara, mereka harus menundukkan diri seperti apa yang dikatakan oleh hukum Taurat. Dan jika mereka ingin mengetahui sesuatu, tanya ke suami laki-laki mereka di rumah. Bapak Gereja Origen mengomentari surat Paulus ini dengan menyebutkan bahwa yang dimaksudkan memalukan bagi seorang perempuan untuk berbicara di dalam jemaat, yaitu karena tidak pantas bagi seorang perempuan untuk berbicara di dalam jemaat apapun yang dikatakannya, bahkan jika ia berbicara dengan kata-kata yang indah dan ungkapan yang kudus, hanya karena itu keluar dari bibir seorang perempuan. Dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 24, hai istri, tunduklah kepada suami seperti tunduk kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala dari istri, sama seperti Kristus yang merupakan kepala jemaat. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian istri juga harus tunduk kepada suami dalam segala hal. Thomas Aquinas mengomentari ayat ini dengan mengatakan seperti kepada Tuhan, yaitu karena hubungan suami dengan istri itu sama seperti hubungan tuan dengan budaknya.
Lalu dari kitab 1 Timotius pasal 2 ayat 11 sampai 13 disebutkan bahwa perempuan itu harus berdiam diri, tidak boleh mengajarkan laki-laki apalagi memerintah laki-laki. Karena Adam yang mana adalah seorang laki-laki diciptakan terlebih dahulu sebelum Hawa yang merupakan seorang perempuan. Dan apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan perempuan itu harus diam, tidak boleh mengajar, apalagi memerintah? Martin Luther menjelaskan hal itu karena perempuan itu dipilih untuk mengandung anak saja. 1 Petrus pasal 3 ayat 1-6 dijelaskan bahwa istri-istri itu perlu tunduk kepada suami, dan para istri-istri jangan memakai perhiasan, jangan mengepang rambut, memakai hiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Karena demikianlah cara perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapan mereka kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya sama seperti Sarah yang tunduk kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Teolog Henry Alford menyatakan dalam komentarnya terkait teks 1 Petrus pasal 3 ini bahwa cakupan yang lengkap dalam hal ini yaitu ketundukan seorang wanita kepada seorang pria. Dan John Axel menyatakan dalam komentarnya yang luas satu koneksi sama ayat Efesus sebelumnya yang dibahas bahwa ketundukan ini merupakan kewajiban wanita terhadap suaminya. Dan kalau Anda seorang Katolik, dalam kitab Sirah 42 ayat 12-14 dikatakan, jangan memandang siapapun karena keelokannya, dan janganlah duduk-duduk bersama perempuan, sebab dari pakaian datanglah ngengat, dan kejahatan perempuan datang dari perempuan. Kejahatan laki-laki lebih baik daripada kebajikan perempuan, dan perempuanlah yang mendatangkan malu serta nista. Lalu kalau kita lihat ke perjanjian lama pada kitab Kejadian, ditemukan bahasan teori penciptaan Adam dan Hawa yang melambangkan pria dan wanita telah digunakan oleh para penafsir Yahudi dan Kristen untuk membenarkan subordinasi dan inferioritas perempuan. Di antara tulisan yang mendukung hal itu berasal dari Philo, Chrysostomus, Agustinus, dan Luther. Hawa dilambangkan sebagai kewanitaan yang dikaitkan dengan dosa, nafsu, dan hasrat seksual. Philo, Tertullianus, dan Agustinus menyebutkan hal itu. Hawa yang dilambangkan sebagai kewanitaan sering dicela sebagai wanita penggoda. Tertullianus menyebutkannya, dan satu-satunya alasan penciptaan Hawa yaitu untuk prokreasi atau berkembang biak. Philo, Ambrosius, Chrysostomus juga menyebutkan hal ini. Martin Luther juga mengomentari hal itu dengan menambahkan, meskipun wanita malu mengakui hal-hal seperti itu, baik kitab suci maupun pengalaman mengajarkan bahwa di antara ribuan wanita tidak ada satupun yang diberi anugerah oleh Tuhan untuk menjaga kesucian, yang mana seorang wanita tidak memiliki kekuatan untuk melakukan itu sendiri, dan dengannya Tuhan menciptakan tubuhnya untuk bersama seorang pria, melahirkan anak dan membesarkan mereka, seperti yang dijelaskan dalam kitab suci Kejadian. Anggota tubuh perempuan ditetapkan oleh Tuhan untuk tujuan itu. John Calvin juga mengomentari kitab Kejadian terkait hal ini dan memberikan alasan kenapa wanita itu perlu tunduk kepada laki-laki, karena ketundukan mereka merupakan perintah Tuhan sejak awal dan juga merupakan hukuman Tuhan sejak awal. Lalu teolog John Knox juga mengomentari makna yang sama atas kitab Kejadian ini, bahwa karena kamu, Hawa, sebagai lambang kewanitaan, pria itu menjadi budak setan, maka aku, Tuhan, akan menjadi kamu sebagai hamba pria, dan ketundukanmu kepada pria akan dipaksakan, karena kamu tidak mempunyai akal budi ataupun kehendak, dan kehendak serta keinginanmu akan tunduk pada keinginan pria yang akan menjadi tuanmu dan penguasa yang menindasmu, yang tidak hanya menguasai tubuhmu tetapi juga nafsu dan kehendakmu. Para bapak gereja menyebutkan diantaranya Tertullianus yang mengklaim bahwa wanita itu sumber godaan dan rayuan, dan wanita jika dilihat oleh seorang pria, wanitalah yang salah karena berusaha menggoda dan merayu si sang pria. Santo Ambrosius berkata bahwa wanita itu makhluk yang rusak, dan Santo Agustinus menyebutkan bahwa tidak ada yang lebih berbahaya bagi jiwa yang teguh daripada godaan wanita. Lalu Santo Gregorius dari Tours berkata bahwa sesungguhnya perempuan itu adalah naga yang merupakan salah satu jenis setan, dan perempuan itu adalah setan yang satu-satunya tujuannya yaitu untuk mendominasi laki-laki. Santo Agustinus menyebutkan bahwa seorang pria diciptakan menurut citra Tuhan atau dari gambar Tuhan, sedangkan seorang wanita tidak diciptakan menurut citra Tuhan kecuali ia bersama dengan seorang pria. Namun kalau sendirian, wanita itu tidak dianggap diciptakan menurut citra Tuhan atau gambar dari Tuhan. Santo Agustinus menegaskan lagi bahwa wanita bukanlah gambar Tuhan kecuali jika pikiran rendah dari wanita itu bersatu dengan pikiran tinggi dari pria. Jika wanita tidak tunduk pada otoritas seorang pria, ia akan
tetap memiliki pikiran rendah yang menyimpang. Tidak seperti pria yang bagaimanapun juga adalah gambar Tuhan sebagaimana ia diciptakan sejak awal. Chrysostomus juga percaya bahwa pria itu diciptakan menurut citra Tuhan, sedangkan wanita itu tidak. Dan ia juga membuat perbandingan antara wanita dan hewan, bukan pria dengan hewan secara spesifik. Dan ia juga berargumen bahwa wanita itu inferior dibandingkan dengan pria. Lalu setelahnya ada Tertullianus yang menyebutkan bahwa wanita itu merupakan gerbang menuju iblis. Dan lagi Chrysostomus juga menyebutkan bahwa dari semua hewan pemangsa tidak ada yang lebih berbahaya daripada wanita. Lalu Santo Agustinus juga menyuruh pria agar waspada kepada setiap wanita, sekalipun kepada istri ataupun ibunya sendiri, karena mereka itu temptress, yaitu penggoda, atau istilah kasarnya yaitu pelacur. Dan Agustinus juga bilang bahwa seorang istri yang baik itu harus menganggap suaminya sebagai tuan pemilik dan dirinya sendiri sebagai budak yang taat. Setelah itu Hieronymus mengutuk seorang wanita jika menikah lagi setelah kematian suaminya dengan menyebutnya sebagai seekor anjing yang kembali ke muntahannya dan seekor babi betina yang telah dicuci yang kembali ke tempat berkubangnya. Dan juga ini jadi bagian perintah bagi orang Kristen terutama Katolik bahwa seorang wanita itu tidak bisa bercerai dan tidak boleh menikah lagi kecuali dengan alasan perzinahan. Ini bisa ditemui dari Lukas pasal 16 ayat 18, Matius 5:32 dan 19 ayat 9, lalu 1 Korintus 7 ayat 10 sampai 11. Jadi kalau maksa melakukan hal-hal seperti itu nanti bisa dicela sama Hieronymus. Lalu dalam kitab Matius pasal 15 ayat 22 sampai 26 diceritakan ada seorang wanita Kanaan non-Yahudi yang datang kepada Yesus mengemis meminta pertolongannya. Yesus diam tidak menjawab sama sekali. Sampai kedua kalinya si wanita tersebut memohon. Lalu Yesus bilang kepada wanita tersebut, "Aku diutus hanya kepada bangsa Yahudi." Dan ketiga kalinya wanita non-Yahudi itu bersujud meminta pertolongan, namun Yesus malah menyebutnya tidak baik mengambil makanan anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Origen berkomentar terkait ayat ini bahwa perempuan Kanaan itu tidak layak mendapatkan tanggapan dari Yesus karena gender dan ras yang dimilikinya. Tetapi baru setelah wanita itu mengakui bahwa Yesus itu punya ras dan gender yang lebih tinggi, barulah itu menjadi bukti keimanan dari si sang wanita. Santo Epifanius dari Salamis menyatakan bahwa perempuan itu tidak stabil, mudah melakukan kesalahan, dan berhati jahat. Dan iblis telah berkenan mengeluarkan ajaran-ajaran konyol dari mulut seorang perempuan. Dan Clemens dari Alexandria berkata bahwa tidak ada hal yang memalukan bagi pria yang dikaruniai akal budi oleh Tuhan, tidak seperti wanita yang bahkan merenungkan sifat alaminya saja sudah menimbulkan aib dan rasa malu. Dan tidak ada advokasi ajaran atau teori terkait perempuan di dalam Gospels. Domingo de Soto, seorang pendeta Dominikan Spanyol dan teolog skolastik yang pernyataannya mewakili doktrin resmi para bapak gereja, berkata perempuan merupakan hambatan alami yang mencegahnya menerima tahbisan suci karena kelemahan mentalnya dan kurangnya kepemahamannya. Thomas Aquinas menyebutkan bahwa citra Tuhan ditemukan dalam diri laki-laki, bukan dalam diri perempuan, karena laki-laki adalah awal dan akhir dari perempuan, sebagaimana Tuhan adalah awal dan akhir dari setiap makhluk. Thomas Aquinas juga mengatakan bahwa suara seorang wanita merupakan seruan nafsu, dan karena itu suara wanita tidak seharusnya didengar di gereja. Pendiri Protestan Martin Luther menyebutkan bahwa seorang wanita tidak pernah benar-benar menjadi tuan atas dirinya sendiri, melainkan Tuhan membentuk tubuhnya untuk menjadi milik seorang pria dan untuk membesarkan anak-anak. Paus Leo ke-13 berkata dalam dokumen keagamaan yang mengutip dari Santo Agustinus, yaitu laki-laki ditempatkan di atas perempuan. Teolog Harbart menyatakan bahwa secara ontologis seorang wanita itu tunduk kepada seorang pria karena pria adalah kepala wanita, dan teolog Dietrich Bonhoeffer menyebutkan bahwa seorang wanita itu harus tunduk kepada suami mereka. Philip Rappaport mengatakan bahwa wanita dikatakan sebagai makhluk yang najis menurut para bapak gereja. Saya tidak tahu ada buku lain dalam sejarah manapun yang sangat membenci wanita selain daripada Bible dan tulisan para bapak gereja. Elizabeth Stanton mengatakan seluruh Bible dan agama Kristen hanya menjadikan pria sebagai yang pertama dan terakhir dalam segala hal, baik di rumah maupun di gereja.
Leslie Massey menyebutkan bahwa para bapak gereja sepakat terkait inferioritas kecerdasan wanita. Mereka menggambarkan wanita sebagai orang yang naif, banyak bicara, berpikiran dangkal, dan tidak layak mendapatkan pendidikan, serta sangat rentan terhadap bidat. Jadi menurut para bapak gereja, feminitas itu inferioritas, sedangkan maskulinitas itu superioritas. Dan jika seorang wanita ingin bangkit dari inferioritas femininnya dengan menuju kepada superioritas maskulin pria, ia harus menyangkal sifat femininnya yang kurang tersebut. Dan oleh karena itu, Clemens dari Alexandria menuntut agar seorang wanita menyangkal kodrat sifat femininnya untuk menjadi seperti seorang pria. And I could go on and on till no woman wanna become a Christian anymore. So if you are Christian, maybe you should stop talking about Muslim woman, cause our Muslim woman is totally different levels, bro. Islam menganggap bahwa gagasan dalam merendahkan wanita yang umum ditemui dalam literatur kekristenan itu hanya ada pada saat zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Karena setelah Islam datang, wanita itu dinaikkan status mereka, ditingkatkan harga diri mereka, dan dianggap sebagai makhluk yang mulia. Bahkan 1400 tahun yang lalu, figur wanita dalam Islam itu selalu dicontoh dan dijadikan sebagai guru ataupun pengajar. Kita bisa temuin banyak sahabiah yang mengajarkan ilmu, dan salah satunya itu Aisyah radhiyallahu anha yang dianggap sebagai pengajar ilmu dengan memberikan kita banyak literatur ahadits yang mana hingga saat ini telah diambil ilmunya oleh para pria. Dan emansipasi bagi wanita itu sudah didukung dalam Islam sejak 1400 tahun yang lalu, yang mana wanita dapat menikmati hak waris, persetujuan konsensual dalam pernikahan, perlindungan dari perlakuan buruk seperti KDRT dan semisalnya, berhak menerima mahar dan dukungan finansial dari suaminya bahkan jika ia sendiri adalah wanita yang kaya. Lalu wanita juga memiliki kebebasan penuh untuk mengelola properti dan harta pribadinya sendiri jika memenuhi syarat dan seterusnya. Sampai sini jelas kita bisa melihat perbedaannya, mana agama yang patriarki dan mana yang bukan. Dan terakhir yang seharusnya menjadi poin bahasan kali ini yaitu terkait status hadis 72 bidadari di surga, yang mana hadis tersebut dikategorikan sebagai hadis yang dhaif atau lemah, yakni tidak dapat diandalkan karena ada inkonsistensi dalam periwayatannya. Selebihnya itu gue udah membahasnya di Discord terkait hal ini, free join, silakan baca sendiri. Lagi pula, kalau cuma 72 bidadari yang nantinya akan dijadikan istri di surga bagi orang-orang muslim, itu sedikit banget cuy. Orang Kristen aja dikasih 100 kali lipat istri sama Yesus. Masa orang muslim itu hanya menerima 72 bidadari? 72 doang mah itu sedikit banget, bro.